Halo, selamat datang di video edukasi lupus eritematosus sistemik dari kelompok 3 kelas 4C. Apakah kalian tahu apa itu lupus eritematosus sistemik? Oke, lupus eritematosus sistemik atau lebih dikenal dengan lupus adalah penyakit autoimun sistemik dengan keterlibatan multisistemik, penyakit radang yang disebabkan ketika sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan sendiri. Penyebab dan faktor resiko. Penyebab dari LES ini belum diketahui dengan jelas, namun beberapa faktor seperti genetik, imunologi, endokrin, dan lingkungan dapat berperan mempengaruhi etiopatogenesis dari LES. Kemudian derajat keparahan dari ringan, tidak terdapat gejala yang mengancam nyawa, sedang nefritis, ringan sampai sedang trombositopenia atau trombosit rendah, kemudian berat, menyerang organ vital seperti jantung, paru-paru, ginjal, neurologi, dan hematologi. Klasifikasi lupus yang pertama, lupus eritematosus sistemik ditandai dengan adanya autoantibodi yang menyebabkan kerusakan pada beberapa organ tubuh. Kemudian yang kedua, lupus kuteneus dapat dikenali dari ruam yang muncul di kulit. Ketiga, lupus imbas obat merupakan sindroma mirip lupus yang timbul setelah paparan obat dan menghilang setelah obat dihentikan. Kemudian yang keempat, sindroma overlap. Oke, lanjut ke tanda dan gejala dari LES. Yang pertama ada manifestasi muskuloskeletal, yang kedua manifestasi hematologi, kemudian manifestasi ginjal, dan ada manifestasi neuropsikiatri. Nah, manifestasi ginjal biasanya komplikasi LES yang umum terjadi, yaitu nefritis lupus dan mikromiopati trombotik. Kemudian tanda dan gejala selanjutnya yaitu manifestasi paru-paru, yaitu perikarditis adalah manifestasi jantung yang paling umum. Kemudian manifestasi kardiovaskuler seperti perikarditis, yaitu adalah manifestasi jantung yang paling umum. Kemudian komplikasi kehamilan, resiko tinggi aborsi dan kehilangan janin, preeklamsi, dan komplikasi kehamilan trombosis ibu. Nah, komplikasi apa saja sih yang bisa terjadi dari LES? Yang pertama yaitu komplikasi dari hati, contohnya hepatitis lupus, penyakit autoimun, sirosis biliar primer. Kemudian dari ginjal ada lupus nefritis, penyakit ginjal stadium akhir. Kemudian dari gangguan sistemik ada sistemik vaskulititis, penyakit antibodi dan obat-obatan yang menyebabkan vaskulitis. Kemudian sindrom antifosfolid, kemudian koagulopati dan trombositopenia. Nah, lalu bagaimana cara pencegahannya? Yang pertama yaitu ada dua cara. Pencegahan primer adalah hindari papar sinar matahari, hindari paparan asap rokok, dan hindari obat-obatan yang dapat memicu LES seperti obat antihipertensi dan antibiotik. Kedua yaitu pencegahan sekunder, contohnya mencegah supaya penyakit tidak progresif dan mempertahankan fungsi organ, misalnya gagal ginjal pada lupus nefritis, gejala sisa akibat NPSLE, dan tidak adanya pertumbuhan rambut. Penata laksanaan yang pertama yaitu obat anti peradang atau antiinflasi non-steroid, kedua obat kortikosteroid untuk meredakan peradangan, tiga obat anti malaria, dan terakhir obat anti penolakan atau obat imunosupresif. Selanjutnya perawatan edukasi menjelaskan tentang penyakit lupus dan penyebabnya, tipe dari penyakit SLE dan karakteristik dari tipe-tipe penyakit SLE, masalah terkait dengan fisik, kegunaan istirahat latihan, terutama yang terkait dengan pengobatan steroid seperti osteoporosis, kebutuhan istirahat, dan pemakaian alat bantu. Selanjutnya pengaturan diet serta mengatasi infeksi. Masalah psikologis yaitu cara pemahaman diri pasien SLE, mengatasi rasa lelah, stres, emosional, trauma psikis, masalah terkait dengan hubungan dengan keluarga, serta cara mengatasi nyeri. Pemakaian obat mencakup jenis obat, dosis, lama pemberian, dan yang lainnya. Perawatan program rehabilitasi
Tujuan, indikasi, dan teknik pelaksanaan program rehabilitasi melibatkan beberapa hal, yaitu istirahat, terapi fisik, terapi dengan modalitas ortotik, dan yang lainnya. Perawatan program medikamentosa dengan mengonsumsi obat anti peradangan atau OANS. Kedua yaitu kortikosteroid, obat kloroquine atau obat anti malaria, kemudian obat imunosupresan, kemudian obat anti metabolik.